Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Julianti dengan NIM 1105619066, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Angkatan 2019A. Di sini saya akan menampilkan video sosialisasi Pancasila dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Dra Yenina Akmal M. Hum. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, Panca yang berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila bukan hanya sebuah falsafah, ideologi, dan dasar negara, namun juga sebagai sebuah konsep peradaban bagi bangsa Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila diantaranya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang emas dan perisai hitam. Bintang emas dapat diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas juga sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Implikasi sila pertama pada anak usia dini yaitu orang tua bertugas untuk mengenalkan dan mengajarkan anak tentang agama. Untuk anak yang masih berusia dini, salah satu cara termudah mengenalkan anak dengan agama yaitu dengan cara mengajaknya beribadah bersama. Selain itu, orang tua juga harus mengajak anak untuk membaca Alkitab sesuai dengan agama yang dianut. Lalu ajak anak membahas tentang isi dari kitab tersebut. Cara lain yaitu dengan cara membiasakan berdoa di setiap aktivitas anak. Misalnya sebelum anak makan, tidur, atau bermain, jangan lupa orang tua mengingatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ada juga implikasi lain seiring dengan berita pandemi saat ini. Dikarenakan virus corona yang bisa menular, ibadah di rumah ibadah untuk sementara dihentikan, dan masyarakat Indonesia dihimbau untuk beribadah di rumah saja. Itu tidak akan mengurangi pahala karena memang pada dasarnya wabah ini sangat berbahaya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai warna kuning dan latar belakang warna merah. Rantai pada sila kedua tersusun dari bentuk gelang kecil yang berbentuk persegi yang melambangkan pria dan berbentuk lingkaran yang melambangkan wanita. Jumlah gelang penyusun rantai berjumlah 17 yang saling menyambung, bermakna hubungan manusia satu dengan manusia lainnya yang saling membantu. Implikasi sila kedua pada anak usia dini yaitu dengan cara mengajak anak berkunjung ke rumah saudara, contohnya nenek dan kakeknya. Sila kedua yang mengandung makna kemanusiaan berarti menugaskan kepada orang tua agar senantiasa menanamkan karakter simpati dan empati dalam diri anak. Cara lain yaitu anak menghibur temannya yang sedang menangis, menolong teman jika melihatnya terjatuh atau kesusahan, dan lain sebagainya. Pembiasaan-pembiasaan ini lambat laun akan menjadikan anak kita tumbuh dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi. Implikasi lain dari sila kedua yaitu dengan cara berbagi kepada sesama di tengah pandemi corona ini. Banyak hal yang bisa dilakukan, berbagi makanan ataupun berbagi sembako. Bantuan juga dapat berupa masker, hand sanitizer, maupun uang yang dikumpulkan yang nantinya dipakai untuk orang-orang yang terdampak pandemi ini. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin dan latar belakang putih. Makna lambang pohon beringin yaitu sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunjang yang mampu menahan pohon yang besar, seperti Indonesia yang mampu melindungi warga negaranya. Pohon beringin juga memiliki banyak akar menggelantung dari ranting-rantingnya. Artinya beragam suku bangsa tetap bersatu di bawah nama Indonesia. Jadi sebuah pohon beringin sebagai lambang Pancasila sila ketiga bermakna kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Implikasi sila ketiga pada anak usia dini yaitu orang tua
tua harus membiasakan anaknya untuk rukun, baik rukun dengan teman bermain, yaitu dengan cara mengajak teman bermain bersama tanpa membedakan status sosial, gender, atau mungkin membedakan warna kulit, maupun rukun di dalam lingkungan keluarga dengan cara saling membantu antar anggota keluarga. Selain itu juga, anak harus diajarkan tentang kebersamaan. Kebersamaan bisa dilakukan dengan hal kecil dan sederhana, misalnya mengajak teman-teman anak makan kue bersama. Selain membuat anak-anak senang, hal ini juga mempelajari anak tentang makna penting kebersamaan. Implikasi lain dari Sila Persatuan Indonesia yaitu saling bahu-membahu menolong Indonesia di tengah pandemi ini. Para pekerja medis yang telah berjuang keras untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia juga harus diapresiasi dengan cara memberikan mereka tempat untuk beristirahat. Hal ini tentu membuat Indonesia makin erat persaudaraannya dan bisa membuat Indonesia bersatu melawan COVID-19. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng termasuk binatang yang suka berkumpul. Demikian manusia harus berkumpul atau bermusyawarah untuk berdiskusi menyelesaikan masalah. Implikasi sila keempat pada anak usia dini yaitu musyawarah untuk mufakat, di mana dalam hal ini orang tua harus memberikan kebebasan atau kesempatan untuk anak dalam menentukan keinginannya. Contohnya yaitu menanyakan kepada anak tentang menu makanannya. Dari contoh kebiasaan ini menjadi dasar orang tua untuk membiasakan anak dalam berpendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Di tengah pandemi ini juga, pemerintah masih bisa melaksanakan musyawarah dengan cara melakukan rapat online untuk membahas segala permasalahan yang tengah terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya perihal ekonomi Indonesia saat ini. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas sebagai simbol salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status kedudukannya. Padi merupakan simbol pangan dan kapas sebagai simbol sandang. Jadi berimbang antara sandang dan pangan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Implikasi sila kelima pada anak usia dini yaitu orang tua dapat membiasakan anak untuk berbagi dengan orang lain. Contoh sederhana misalnya berbagi mainan atau makanan dengan teman. Mengingat anak untuk bersikap adil terhadap semua teman, tidak membedakan teman, senantiasa untuk mau bermain bersama dengan semua teman menjadikan anak kita terbiasa untuk hidup adil dalam segala hal. Implikasi lain dari sila keadilan sosial ini yaitu dengan cara membatasi pembelian bahan pangan dan tidak adanya panik buying yang nantinya akan membuat bahan pangan tidak tersedia oleh masyarakat lain di tengah pandemi ini. Memahami nilai-nilai Pancasila memang tidak bisa dengan mudah diajarkan pada anak, terlebih lagi pada anak usia dini. Ketelatenan dan kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua di rumah yang membuat anak terbiasa hidup dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Pancasila. Kesimpulannya yaitu makna penting dari Pancasila untuk menjaga eksistensi negara Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus secara murni menghayati dan melaksanakan Pancasila baik secara dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsistensi mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945.